Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu, selalu baru dapat hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Katakan, tahun berganti tahun. Yo! Tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah. Boleh jempolnya sama-sama. Jempolnya, katakan, Tuhan Yesus sungguh. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Yes Lord. Untuk selama-lamanya. Jemaat dan para singer saja nyanyikan dari awal. Katakan, tiada berkesudahan. Para singer, temani jemaat. Kalian dahsyat. Wuhuu. Tak pernah berakhir. Sama-sama, dua jempol buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia oh Yesus baik, Yesus baik. Sebentar, saya mau tanya, berapa banyak yang yakin Tuhan Yesus baik? Yang yakin, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang angkat tangan katakan, wuh. Oke, saya mau tanya sekali lagi, yang ngalami Tuhan Yesus baik, angkat tangan tinggi-tinggi. Tapi dari muka Bapak Ibu Saudara, enggak kelihatan. Masa Yesus baik? Enggak ada. Tuhan Yesus baik bukan kayak gitu Saudara. Yang setuju bilang amin. Jadi nyanyi ini jangan ngelihat saya. Nyanyi ini lihat istrimu, lihat suamimu, lihat anakmu. Yakinkan mereka Tuhan Yesus baik. Yang setuju bilang amin. Oke, sekarang lihat-lihatan. Lihat-lihatan dulu. Udah lihat-lihatan? Yuk lihat-lihatan. Jangan cuma waktu di depan Omar Sudi ngasih doain orang yang ulang tahun pernikahan baru lihat-lihatan. Sekarang lihat-lihatan dalam gereja Tuhan. Yang mau bilang amin? Boleh lihat-lihatan? Bilang ini. Yesus baik bagi, itu dia. Yesus dulu. Dia yang di atas juga boleh lihat-lihatan. Katakan, Yesus baik. Dulu, sekarang, dan sekali lagi, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Kami ngalami 2019 dulu, sekarang.
baik, katakan dari selama-lama sampai selama. Boleh tunjuk sama-sama. Dari selama sampai dari selama sampai selama. Dua tangan untuk selama-lamanya. Dua jempol sama-sama, dua jempol angkat tinggi-tinggi. Paling tinggi saudara, ini terakhir, habis itu kita duduk saudara. Oke, dua jempol. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Bless your name. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah buat kami. Dan hidup kami tidak ada artinya Tuhan tanpa kebaikan-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus datang pagi ini. Biar Engkau sendiri yang memeteraikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Roh Kudus. We need you Holy Spirit. We need you in our lives. Datang Roh Kudus, penuhiku dengan minyak yang baru, urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh, Kau ku rindu, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru, urapiku. Minta sama Tuhan pagi ini. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubahi. Satu yang ku rindu, satu yang ku bawaku lebih lagi tinggal di dalam. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidup. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari nyanyikan sama-sama dalam bahasa Inggris. Katakan, Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me. Oh, I need your anointing, I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, I love you Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow
yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Amin. Urapanmu. Boleh angkat tangan sama-sama, yang rindu angkat tangan, katakan satu yang ku jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh urapanmu. Urapanmu mengubah, urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah, urapanmu Yesus Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Kembali berjumpa dengan saya. Hari ini saya akan berkhotbah dari surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan berkhotbah dengan judul lebih dari para pemenang, more than the conquerors. Dari surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 dengan judul lebih dari para pemenang, more than the conquerors. Demikian bunyinya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, nats ini adalah pesan penggembalaan Rasul Paulus kepada warga gereja di Roma. Waktu itu warga gereja di Roma menghadapi persoalan yang berat. Penguasa yang lalim tidak menyukai mereka, bahkan mengancam mereka. Demikian pula pihak-pihak lain. Sehingga mereka ini seringkali tersisih. Mereka ditekan, difitnah, bahkan teraniaya. Tak heran banyak mereka juga yang dibunuh karena iman mereka. Mereka menjadi martir
sebagai orang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu di tengah-tengah keprihatinannya Rasul Paulus menyemangatkan mereka supaya mereka menjadi umat Tuhan yang tetap tabah, tenang, teguh, berani dan juga tetap berbuat baik kepada orang sekitarnya. Mereka harus betul-betul percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Kristus sudah mati buat mereka. Masakan yang lain tidak akan diberikan. Maka apapun kata Rasul Paulus tidak dapat memisahkan mereka dari kasih Allah yang besar. Mereka harus bersikap lebih daripada para pemenang. Mereka harus tampil sebagai orang-orang yang betul-betul mempercayai kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan umatnya. Jadi yang ditekankan di sini adalah sikap seorang murid Kristus, sikap seorang percaya warga gereja supaya betul-betul memahami penyertaan Tuhan dalam dirinya, dan itulah yang menampilkan mereka sebagai orang-orang yang lebih dari para pemenang, more than the conquerors, lebih daripada para pemenang. Nats ini sangat relevan bagi kita di zaman sekarang. Di tengah-tengah banyaknya pergumulan sebagai umat Tuhan. Persoalan bagi kita bukan lagi ancaman seperti yang dialami oleh warga gereja di Roma. Tapi persoalan kita lebih dinamis. Masalah-masalah yang kita hadapi itu juga menggoncangkan iman kita seringkali. Tetapi kita harus bersikap sebagai orang-orang yang lebih daripada para pemenang. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih daripada para pemenang. Dimanapun, dalam menghadapi persoalan sakit penyakit, dalam menghadapi persoalan keuangan, dalam menghadapi persoalan rumah tangga, dalam menghadapi masalah perjodohan, dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam bisnis kita, dalam menghadapi berbagai ala rintangan dalam hidup ini, kita kiranya tampil sebagai pribadi yang lebih daripada para pemenang. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih daripada para pemenang. Bila manakah itu? Kalau kita mempelajari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini dengan seksama, maka kita dapat mencatat di sini paling tidak 3 kondisi yang sangat mendukung agar kita menjadi pribadi yang lebih daripada para pemenang itu. Yang pertama adalah bila kita mengingat penebusan Kristus, ayat 31-32. Yang kedua adalah bila kita meneladani keteguhan Kristus, ayat 35-36. Dan yang ketiga adalah bila kita meyakini kesetiaan Kristus, ayat 33, 34, 37, 38, 39. 3 kondisi ini sangat mendukung agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih daripada para pemenang. Yang pertama, bila kita mengingat penebusan Kristus. Perhatikan ayat 31-32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang telah menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apa maksud kedua ayat ini? Maksud kedua ayat ini adalah jelas. Kalau kita secara spiritual saja sudah merdeka, masakan secara sosial masih terjajah? Tuhan sudah memerdekakan kita sepenuhnya. Kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Maut sudah dikalahkan, kuasa dosa sudah dikalahkan. Mengapa kita masih takut hidup di bumi ini? Masalah terbesar adalah dosa. Problem terberat adalah dosa. Ini sudah diselesaikan oleh Allah. Allah Bapa yang mengasihi kita. Dengan cara memberikan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Maka kita di dunia ini jangan lagi hidup dalam ketakutan. Sebab tidak ada lagi yang akan menghukum orang-orang yang sudah dibenarkan. Roma 8 ayat 1 dan 2 dulu. Awal dari pasal ini. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Karena kita sudah dimerdekakan, maka tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Sebab roh yang memerdekakan kita dari hukum maut
Inilah keyakinan kita. Jadi kita dikatakan Rasul Paulus tadi, biar bersikap sebagai pribadi-pribadi yang lebih daripada para pemenang. Pandangan kita harus jauh ke depan. Jangan hanya pikirkan yang di dunia ini saja. Sebab kita adalah warga sorga dikatakan. Sebab kita sudah percaya Kristus. Tidak ada lagi penghukuman. Coba perhatikan Filipi 3 ayat 20-21. Sebab kewargaan kita adalah kewargaan sorgawi. Dan dari sanalah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini dengan tubuh yang mulia menurut kuasanya. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Ini janji Tuhan yang berlaku bagi orang percaya. Kita diajak percaya, maka percayalah. Dan kalau sudah percaya, percaya terus. Biar kita bersikap sebagai orang yang lebih daripada para pemenang. Kematian tidak lagi dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apalagi persoalan-persoalan di dunia ini. Persoalan terbesar, problem terberat sudah diselesaikan tadi. Maka di mana sangat maut tidak ada lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Sangat maut sudah dikalahkan karena kemenangan dalam Kristus. Ayat 55. Hai maut, di manakah sangatmu? Di mana kemenanganmu? Kitalah pemenang, bukan maut. Maka menghadapi persoalan di dunia ini jangan kita serba takut lagi. Jangan serba bingung lagi. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ingat penebusan Kristus yang sungguh-sungguh tuntas. Sebab Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Lihat dalam Roma 5 ayat 6 dan 7. Kristus telah mati ketika kita masih dalam dosa. Dan kita sudah dihidupkan. Kita sudah dimerdekakan menjadi warga sorgawi. Jangan lagi kita hidup dalam ketakutan selama di dunia ini. Kita boleh bersikap tenang sekarang. Sebab nama kita sudah terdaftar di sorga. Lukas pasal 10 ayat 20. Bersukacitalah bukan karena roh-roh dunia ini takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Bapak Ibu, tolong lihat saya sebentar. Banyak masalah di dunia ini. Tapi kita hadapilah sebagai pribadi-pribadi yang lebih daripada para pemenang. Mengapa? Karena Kristus sudah menebus kita dari hukum dosa. Kita namanya sudah terdaftar di sorga. Jangan lagi pikirkan hanya masalah dunia ini. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Kristus. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Dia. Dan nama kita sudah tercatat di sorga. Kita sudah ada rumah di sorga. Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3. Percayalah kepada Allah, Bapa, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Dan aku menyediakannya bagimu. Itu sebabnya dalam hidup kita. Sebagai umat Tuhan, warga gereja. Masalah apapun yang terjadi. Jangan kita takut. Termasuk juga belakangan ini ada virus. Ada penyakit. Jangan kita takut. Kita boleh antisipasi. Kita boleh menjaga jarak, tapi kita jangan sampai hati kita rusak karena keadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kita jangan jadi pemarah menghadapi situasi yang sulit. Jangan jadi tukang sungut-sungut, tapi biarlah terang kita bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Filipi pasal 2 ayat 14-15. Lakukanlah segala pekerjaanmu dengan sukacita, tidak dengan bersungut-sungut, berbantah-bantahan. Biarlah kita seperti bintang yang bercahaya di tengah kegelapan. Bersukacita dalam Tuhan. Hadapi segala persoalan.
Karena Kristus sudah memberikan kita kemenangan, menebus kita dari kematian. Kita hidup sekarang bukan lagi hidup untuk dunia atau untuk diri kita sendiri, tapi Kristus yang hidup dalam kita dan kita hidup bagi Dia. Galatia pasal 2 ayat 20-21. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang ada diam dalam aku. Maka kita harus bersukacita apapun yang terjadi setelah kita mengalami kemerdekaan secara spiritual oleh Kristus. Kita sudah ditebus. Yang kedua, bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang lebih daripada para pemenang? Adalah bila kita meneladani keteguhan Kristus. Perhatikan kembali bacaan awal kita tadi. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35-36. Apa kata Rasul Paulus? Roma pasal 8 ayat 35-36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apa maksud kedua ayat ini? Maksud kedua ayat ini tadi adalah supaya warga gereja di Roma meneladani ketekunan Kristus. Kristus itu menderita, tetapi menderita dengan keteguhan hati. Ada satu contoh menurut kesaksian dari Rasul Petrus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21, 22, 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Haleluya. Seperti inilah keteguhan sikap hati Kristus ketika menderita disalibkan. Begitu pula dengan kita, kata Rasul Paulus. Biar kita teguh meneladani keteguhan Kristus. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, sungut-sungut dengan sungut-sungut. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita berduka citalah di dalam Tuhan. Bersukacita juga dalam Tuhan. Jangan kita berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Supaya kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Juga ayat yang kuno, Ulangan 14 ayat 1 dan 2. Kalau ada orang yang meninggal, soal orang meninggal, orang yang kita kasihi meninggalkan kita, jangan kamu menoreh-noreh dirimu, mengundur rambut di atas dahimu. Jangan kamu menghadapi kesusahan itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Ayat 1. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Kamu harus hidup kudus. Berbeda dari dunia. Jangan kita sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita harus tenang. Teguh hati kita. Kita percaya. Kita tidak lagi takut dengan yang dapat membunuh tubuh. Tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa dan roh. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Bapa Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Apakah yang dapat membunuh tubuh? Orang jahat, kecelakaan, kebakaran, sakit penyakit, virus, kelaparan, gempa, bencana alam. Itu adalah yang dapat membunuh tubuh. Ketika kita nanti usia lanjut, sudah tua, kita akan meninggalkan bumi ini. Itulah yang dapat membunuh tubuh. Tubuh kita lemah.
tapi jangan roh ikut-ikutan lemah. Percayalah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Jangan kita takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah terutama kepada Dia Bapa Surgawi yang dapat membunuh tubuh, jiwa dan rohmu sekaligus di neraka. Sekali lagi, saya tidak hendak menggampangkan persoalan, tetapi saya mau menyederhanakan pemikiran kita di tengah-tengah situasi sulit. Banyak hal dapat membunuh tubuh kita. Penyakit, kecelakaan, kelaparan, orang-orang jahat, usia lanjut, usia tua, kita akhirnya meninggal. Ada beragam cara orang meninggal, memisahkan tubuh dari jiwa dan roh. Tetapi Tuhan di atas segala-galanya. Jangan lebih takut kepada mereka, apapun itu tadi, yang dapat membunuh tubuhmu. Takutlah terutama kepada Bapa Surgawi yang dapat membunuh segala-galanya, membinasakan. Lagi pula kita ini kan sudah percaya Kristus. Kita kan sudah percaya Kristus. Mengapa takut lagi? Itu maksud ayat ini tadi. Kita harus teguh hati kita. Yohanes 16 ayat 33. Tuhan Yesus berkata apa? Take heart. Take heart. Jaga hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Selama di dunia Kristus mengalami aniaya. Selama kita di dunia kita juga mengalami aniaya. Tetapi selama di dunia Kristus telah teguh hatinya, maka Dia menjadi pemenang. Biar kita juga selama di dunia walaupun banyak aniaya, banyak masalah, hati kita tetap teguh seperti Kristus teguh. Kita jangan kehilangan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera Kristus berbeda dengan yang diberikan oleh damai sejahtera dunia ini. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Kita harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Biar kita teguh seperti Kristus menghadapi persoalan hidup di dunia ini. Apapun menjadi lebih daripada para pemenang. Jangan kita cengeng. Jangan kita jadi pengecut. Jangan kita jadi tukang marah, tukang bersungut-sungut. Kita harus pandai bersyukur. Seraya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Take heart, kata Tuhan Yesus. Jaga hati, aku telah mengalahkan dunia. Teringat kembali saya dengan ayat yang masyhur soal jaga hati. Yosua 1 ayat 6, 7 dan 9. Tuhan Allah berkata pada Yosua 3 kali berturut-turut, jagalah hatimu Yosua. Take heart, jaga hatimu di tengah-tengah pandemik ini. Di tengah-tengah persoalan yang berat ini. Jaga hatimu di tengah-tengah inflasi yang tinggi. Jaga hatimu di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang minus. Jaga hatimu di tengah-tengah penghasilanmu menurun tajam. Jaga hatimu di tengah-tengah di mana kamu tidak dapat menemui orang yang kamu kasihi sewaktu-waktu. Jaga hatimu ketika kamu tidak dapat terpenuhi keinginannya. Kamu tidak dapat pergi ke sana kemari. Jaga hatimu. Seperti Kristus teguh hatinya. Dia jaga hatinya. Maka dia juga dapat mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bisa-bisanya. Di tengah penyalipan pun Kristus masih berdoa. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah keteguhan hati Kristus. Haleluya. Biar kita seperti itu. Kita jaga hati kita. Jangan kita gampang marah, bersungut-sungut. Juga jangan jadi penakut. Sebab roh yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, bukan? Roh Kudus yang menyertai kita. 1 Yohanes 4 ayat 4.
Because the Spirit in us is more greater than the Spirit is in the world. Roh yang ada dalam kita, Roh Kudus, jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Mengapa kita menjadi pengecut, penakut? Tetapi kita mengapa juga menjadi pemarah, tukang bersungut-sungut? Kita harus menjadi pribadi yang lebih daripada para pemenang. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih daripada para pemenang. Bila manakah itu? Yang ketiga, bila kita meyakini kesetiaan Kristus. Perhatikan kembali Roma pasal 8 ayat 33, 34, lanjut 37 sampai 39. Bicara apa ini? Bicara kesetiaan Kristus. Kristus tidak akan meninggalkan kita. Ini janjinya tadi. Kristus selalu menemani kita. Apapun yang terjadi. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, melekat dengan kita. Kita adalah mempelai wanitanya secara spiritual surgawi. Kita sedang menantikan perjamuan kawin anak domba di akhir zaman. Orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan kalau kita ini meninggal akan masuk Firdaus. Di sanalah kita menanti lalu mengalami kebangkitan. Dan yang belum keburu meninggal saat Kristus datang akan mengalami kenaikan, pengangkatan. Kita akan mengalami pengangkatan. Tubuh kita yang fana ini, yang bisa sakit oleh virus ini, yang bisa lemah oleh kurang makanan ini, akan diberi menjadi tubuh kemuliaan yang tembus segala macam hukum alamiah di dunia ini. Kalau sekarang kita masih diikat oleh hukum alamiah, tetapi nanti kita tidak lagi dapat diikat oleh hukum alamiah karena Kristus akan memuliakan kita. Kita akan mengalami pemuliaan itu. Maka sekarang ini Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia turut bekerja dalam segala perkara. Saat kita senang, saat kita susah, saat kita berhasil, saat kita gagal, saat kita ada teman, saat kita ada sendirian, saat kita sehat, saat kita sakit, saat kita kaya, makmur, saat kita miskin, menderita. Segala perkara biar kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih daripada para pemenang. Karena kita mengakui, memahami bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Ayat yang masyhur sekali, 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Sebab Allah itu setia. Indah bukan main, bukan? Sebab Allah itu setia. Dan karena itu, bukti dari kesetiaannya, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada takarannya semua, ada timbangannya semua. Lagi pula Tuhan berkata akan memberi kekuatan kepadamu. Sementara Tuhan merancang jalan keluar, kamu diberi kekuatan untuk menanggungnya. Dan segera akan kamu dapat keluar dari masalahmu karena Tuhan sudah buka jalan. Karena Allah kita adalah Allah penerobos, Allah pembebas. Allah yang tidak dapat diikat, Allah yang hebat luar biasa, yang dinamis, Allah yang melayang-layang di atas permukaan air yang tidak dapat diikat oleh gelombang apapun. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Kejadian 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, ayat 2. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa yang melayang-layang di atas permukaan air? Roh Allah. Situasi yang digambarkan dalam ayat 1 dan 2 ini adalah situasi yang begitu hiruk pikuk. Situasi penuh dengan persoalan, masalah. Tohu bohu. Menandakan keadaan yang kacau balau, chaos. Tetapi lihat, roh Allah tidak dapat dipengaruhi oleh chaos. Roh Allah tidak dapat dipengaruhi oleh persoalan apapun. Berkecamuk bagaimanapun masalah, roh Allah tetap mandiri, tetap melayang-layang dengan anggun, dengan teguh
dengan hebat. Biar kita seperti itu bersama dengan Tuhan. Kita seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi, melewati awan, melewati kelabu. Kita melayang tinggi karena kita mendapat kekuatan baru darinya. Karena kita menanti-nantikan kehadirannya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kristus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, kemarin, sekarang, saat ini, maupun hari esok di masa yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah yang kerajaannya kekal. Dia adalah pribadi yang esa. Dia tidak berubah. Dia mengasihi kita senantiasa. Inilah kepercayaan kita kepadanya. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Pribadi yang setia. Sebenarnya kalau menurut firman Tuhan, orang percaya itu bukan lagi memegang Tuhan, tetapi Tuhan yang memegang dia. Inilah pengharapan yang sangat indah. Melewati lompatan apapun dalam dunia ini. Bukan kita yang memegang Tuhan, tapi Tuhan yang memegang kita. Dan pegangan itu begitu kokoh. Pengharapan kita bukanlah kita yang menciptakan pengharapan. Pengharapan kita bukan lagi kita yang memegang Tuhan, tapi pengharapan kita Tuhan yang memegang kita. Coba perhatikan Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Lihat, tali hidup kita dipegang oleh Kristus seperti jangkar yang memegang perahu yang mengapung. Kita dipegang oleh Tuhan. Gelombang apapun dalam hidup ini, percaya Tuhan memegang kita. Silakan ke kiri ke kanan dibawa oleh ombak, tapi tidak akan tenggelam karena Kristus memegang kita dengan kuat. Demikianlah Bapak Ibu uraian khotbah saya hari ini dari surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 dengan judul pribadi yang lebih daripada para pemenang. Kita dapat menjadi pribadi yang lebih dari para pemenang. Bila manakah kita dapat menjadi pribadi yang lebih dari para pemenang itu? Yang pertama, bila kita mengingat penebusan Kristus. Yang kedua, bila kita meneladani keteguhan Kristus. Dan yang ketiga, bila kita meyakini kesetiaan Kristus. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, demikianlah kami telah merenungkan firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami bahwa seperti Kristus yang lebih daripada para pemenang, demikianlah kami harus bersikap sebagai umat-Nya, sebagai murid-murid-Nya di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Kami boleh mengingat betul penebusan Kristus. Kami juga boleh meneladani keteguhan Kristus. Dan kami meyakini kesetiaan Kristus. Terpujilah Bapa di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam persekutuan Roh Kuduslah kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi
Puji syukur hanya bagi puji dan syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, sebentar lagi kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Dan sebelum kemanapun pergi, biarlah Bapak Ibu selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini biarlah menerima berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi. Diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah di dalam kesehatanmu, diberkati dalam usaha dan pekerjaanmu. Dan apapun yang dikerjakan, biarlah Tuhan membuat selalu engkau berhasil. Diberkatilah studi dan cita-cita anak-anakmu mempunyai masa depan yang penuh pengharapan. Dan terimalah cinta kasih Yesus yang begitu sempurna dan percikan darah Yesus yang menyertai, memercik Bapak Ibu Sanis ini berkuasa untuk melindungi dari segala penularan virus corona dimanapun, kemanapun engkau pergi. Dan terimalah persekutuan dari Roh Kudus yang selalu memberikan damai sejahtera, kekuatan, dan sukacita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan, Nyanyi lagu Tuhan, tapi ini perkataan iman kami. Kami katakan atas hidup kami